Kekerasan di lingkungan sekolah kembali terjadi, kali ini di Alor, Nusa Tenggara Timur. Seorang anak menghembuskan nafas terakhir usai dianiaya guru lantaran tidak mengerjakan tugas. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dipecat sebagai tenaga pendidik. Seorang siswa SMP di Alor, Nusa Tenggara Timur meninggal dunia diduga dianiaya oleh gurunya. Tindakan kekerasan ini bermula saat korban tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru pada 16 Oktober lalu. Guru yang emosi lalu menganiaya korban. Korban kemudian sempat dirawat di rumah sakit selama beberapa hari, tetapi karena luka yang parah membuat nyawa korban tidak tertolong. Polres Alor kini telah menetapkan pelaku sebagai tersangka. Dinas Pendidikan Kabupaten Alor juga telah memberhentikan pelaku sebagai guru. Ini tidak melaksanakan atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, sehingga selanjutnya guru tersebut memberikan hukuman. Namun hukuman yang diberikan ini mengakibatkan yang bersangkutan kemudian mengalami sakit. Sampai saat ini penyidik Polres Alor sedang melakukan pendalaman dan pemeriksaan serta akan melaksanakan otopsi. Dalam program Sapa Indonesia, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebut kekerasan pada anak di sekolah juga terjadi karena adanya pembiaran dari lingkungan sekitar dan tidak hanya pada pelaku kekerasan. Selain itu, diperlukan rehabilitasi psikologi pada anak yang terlibat kekerasan di sekolah agar kekerasan tidak terus terjadi. Kalau tentang kekerasan sekolah sih jelas-jelas kan namanya kekerasan sekolah. Jadi yang keras, mereka keras kan artinya ya tidak patut untuk ditiru ya kan. Dan menurut saya contoh-contohnya ya kayak murid rekan murid, bisa aja seperti tawuran, kelahi biasa gitu ya, duel. Kalau ada juga yang kayak antara guru dan murid sampai memukul gurunya gitu. Namun yang menurut saya kecualikan itu seperti guru yang memukul muridnya karena alasan tertentu. Menurut saya ini bukan termasuk dari kekerasan sekolah, ini termasuk dalam sistem mendidik. Begitu kalau menurut saya sih. Untuk solusinya misalkan ya kayak murid antar murid ini susah memang karena untuk mendidik murid ini kan harus dari keluarga, dari lingkungan, kemudian dari sekolah. Jadi kita setidaknya dari pihak sekolah ini menyediakan pihak BK untuk menindaklanjuti siswa tersebut. Gitu menurut saya. Sebelumnya, kekerasan juga menimpa siswa SD di Musirawas, Sumatera Selatan. Korban dianiaya teman sekolahnya. Akibatnya, korban hingga kini masih terus dirawat intensif di rumah sakit dan mengalami kelumpuhan total di bagian tubuh dan kaki akibat cedera serius di bagian tulang leher. Meski tindakan penganiayaan dilakukan anak-anak, polisi tetap menelusuri kasus ini. Polisi menyebut telah meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk terduga pelaku, sesuai prosedur pemeriksaan anak-anak. Berdasarkan data tahun 2019 dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kekerasan fisik dan perundungan atau bullying pada anak diantaranya 39% terjadi di jenjang SD, 22% di jenjang SMP atau sederajat, dan 39% di SMA, MA atau SMK dengan jumlah korban 171 anak. Kekerasan kemudian paling banyak dilakukan oleh oknum guru atau kepala sekolah mencapai 44%. 13% dilakukan siswa ke guru, 13% dilakukan orang tua siswa ke siswa lainnya, dan 30% dilakukan antar siswa. Sementara kasus kekerasan paling banyak diselesaikan melalui rapat koordinasi mencapai 95 kasus. Melalui pengawasan langsung 23 kasus, diselesaikan melalui mediasi 19 kasus dan dirujuk ke pihak terkait seperti kepolisian 16 kasus dengan total 153 kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya kalau kekerasan di dalam sekolah itu sebenarnya tidak wajar sih.
Cuman sebenarnya kalau masalah kekerasan di sekolah itu kan ada dari kekerasan mungkin dari lisan itu hal yang wajar sih untuk guru mendidik seorang anak murid. Namun kalau seperti memukul itu tidak dibolehkan. Ya seperti sekarang undang-undang sekarang kan ada HAM, hak asasi manusia. Maka seharusnya guru sudah paham lah masalah tentang gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah seharusnya merupakan tempat pendidikan bagi anak. Tentu, kasus kekerasan semestinya tidak boleh terjadi, terutama di lingkungan pendidikan. Upaya pencegahan dan pengawasan mutlak harus dilakukan agar tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban. Tim Liputan, Kompas TV. Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Rizyan Krisna Budiaswanto sudah bergabung dengan Kompas Siang hari ini. Pak Krisna, selamat siang. Perkembangan pemeriksaan tersangka pelaku kekerasan pada siswa, perkembangannya hingga hari ini seperti apa, Pak? Baik, selamat siang, Mbak Paskalis. Baik, sampai saat ini proses penyidikan tetap dilaksanakan secara intensif oleh penyidik Polres Alor. Mengingat korban ini adalah menjadi perhatian publik dan korbannya adalah anak-anak. Sampai saat ini saksi yang sudah diperiksa adalah sebanyak 6 orang, yaitu mereka yang diduga mengetahui peristiwa itu dan kemudian bisa dijadikan sebagai saksi. Saat ini untuk Polres Alor sendiri sedang mempersiapkan pemeriksaan terhadap rekan-rekan daripada korban. Namun ini tentunya tidak semudah apabila kita memeriksa orang dewasa. Ini kita menggandeng beberapa pihak sehingga nanti secara psikologis teman-teman dari korban ini tidak merasa tertekan, terganggu psikologisnya, dan dapat memberikan keterangan yang jelas terkait dengan peristiwa tersebut. Demikian, Mbak. Oke, teman-temannya juga akan diikut sertakan dalam pemeriksaan ini. Dari 6 yang sudah diperiksa, Pak, apakah itu termasuk rekan ataupun pihak-pihak di sekolah, misalnya kepala sekolah, guru yang juga ikut diperiksa karena melakukan pembiaran saat kekerasan ini terjadi? Ya, baik. Tentunya kita berbicara scientific crime investigation adalah berkaitan dengan fakta yang terjadi. Jadi pihak-pihak yang diperiksa adalah terkait dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia ketahui. Demikian, Mbak. Ancaman hukumannya berapa lama, Pak, untuk tersangka? Baik, sementara ini untuk penerapan pasal ini masih sedang didalami lagi. Mengingat selama ini yang muncul adalah anak tersebut mengalami kekerasan dan kemudian dalam beberapa hari anak tersebut mengembuskan napas terakhir dan atau meninggal dunia. Nah ini penyidik Polres Alor khususnya ini sedang mempelajari secara cermat dan mengumpulkan alat bukti. Meskipun dari awal sudah diperoleh hasil awal terkait dengan visum sementara yang disampaikan oleh rumah sakit bahwa adanya luka di bagian tubuh tertentu dari adik kita ini. Kemarin sudah dilakukan otopsi ini untuk menguatkan alat bukti sehingga penyebab dari hilangnya nyawa adik kita ini dapat dijelaskan secara pasti. Demikian, Mbak. Hasil otopsinya sudah keluar, Pak? Ya, kita masih tunggu, mungkin dalam seminggu ke depan. Oke, dan ini akan dijadikan pendukung juga bersama dengan visum dan pemeriksaan bersama saksi-saksi untuk kasus ini?
Ya, betul. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Risan Krisna Budiaswanto sudah bergabung di Kompas Siang. Sehat selalu, Pak. Baik, terima kasih.